Jakarta, Bapak Dr. Anton Susanto, SE MTI. Yang saya hormati, yang kami banggakan, kita sebenarnya nunggu-nunggu ini pemaparan dari narasumber kita, Mbak Inasari Widyastuti. Yang saya hormati, yang kami banggakan, pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, serta tamu undangan yang lainnya. Jadi mohon maaf, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi program Digital Talent Scholarship atau disebut DTS untuk fresh graduate kita. Harapannya nanti ungkapan puji syukur kehadiran Tuhan Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan acara sosialisasi dalam kondisi sehat, kondisi bahagia, dan harapannya sukses untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, terutama narasumber dan pimpinan perguruan tinggi yang berkenan hadir, latar belakang dari kegiatan ini dan pentingnya Digital Talent Scholarship yang nanti kita sebut DTS, Fresh Graduate Academic, FGA, dalam era globalisasi, era revolusi industri, menekankan bahwa kompetensi digital sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan era industri 4.0 dan smart society 5.0 yang semakin cepat. Dukungan pemerintah pasnya melalui Kominfo, LLT Wilayah 8 itu berkomitmen mendukung peningkatan keterampilan digital mahasiswa agar siap bersaing di dunia kerja. DTS Fresh Graduate Academy, jadi program ini bertujuan untuk memberikan bekal, membekali lulusan baru, jadi fresh graduate kita dengan keterampilan digital berbasis industri. Program ini juga menjadi bagian dari upaya LLDT Wilayah 8 mendukung peningkatan indikator kinerja utama perguruan tinggi, terutama dalam meyakinkan kita di IKU pertama lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Meningkatkan employability lulusan, diyakinkan mereka akan bekerja pada tempat atau pekerjaan yang layak. Selanjutnya, manfaat dari program ini bagi mahasiswa dan perguruan tinggi. Jadi bagi mahasiswa ini adalah mendapatkan kesempatan seluas-luasnya memperoleh pelatihan digital bersertifikat. Jadi saya garis bawahi secara gratis. Mudah-mudahan nggak salah ya, Mbak ya. Nanti berbayar, nanti ceritanya lain. Berikutnya, keuntungan bagi mahasiswa yang kedua itu adalah meningkatkan daya saing lulusan untuk masuk ke dunia industri. Dan berikutnya, menambah pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan di berbagai sektor. Itu keuntungan bagi mahasiswa. Selanjutnya, keuntungan bagi perguruan tinggi. Yang pertama, mendukung implementasi IKU nomor 1 tadi. Jadi IKU perguruan tinggi memberikan mahasiswa pengalaman yang seluasnya, itu sebagai tambahan keuntungan IKU kedua. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Jadi kalau sebelumnya kita sebut mereka belajar kampus mereka, sini konsepnya juga akan serupa. Kita tunggu nantinya MBKM itu dengan kementerian yang baru kita ini akan tetap memberikan pengalaman mahasiswa untuk belajar di luar kampus seluas-luasnya. Selanjutnya, keuntungan selain IKU 1 dan IKU 2, perguruan tinggi dapat meningkatkan perannya dalam mencetak lulusan yang siap kerja. Sehingga harapan kita dalam kegiatan sosialisasi ini adalah mengajak seluruh mahasiswa dan fresh graduate kita untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
Kami mendorong perguruan tinggi di bawah wilayah LFT 8 untuk aktif mendukung dan mensosialisasikan program ini kepada mahasiswa mereka. Dan selanjutnya, mari semua pihak kita ajak untuk bersinergi dalam meningkatkan keterampilan digital generasi muda guna mendukung kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPS DMP Kominfo Yogyakarta atas kerjasama dalam penyelenggaraan program ini. Apresiasi dari kami, dari kemahasiswaan, sebagai fasilitator kegiatan ini, Masul dan kawan-kawan, ada Gung Is, Gung Tresna, dan apresiasi kepada perguruan tinggi yang telah mendukung kegiatan ini. Harapan agar sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam doa kesuksesan acara ini. Semoga kegiatan ini membawa berkah bagi kita semua. Demikian kegiatan sosialisasi Digital Talent Scholarship BTS Fresh Graduate Academy FGA secara resmi saya buka. Selamat pagi, salam sehat, bahagia dan sukses untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu bagi kita semua. Terima kasih. Waktu kembali ke Mas Sulkarnain. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Ina, Mbak Ina, untuk menyampaikan sosialisasinya tentang program Digital Scholarship Fresh Graduate Academy FGA tahun 2025. Baik, terima kasih Pak Zul dan Pak Bagus. Mohon izin saya untuk menyampaikan dulu bahwa kepala kami Bapak Anton Susanto sudah hadir untuk bisa memberikan sambutan. Silakan Pak Anton. Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi ya, masih pagi ya? Pagi Pak. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semuanya, rahayu. Ya, baik, yang kami hormati Pak Bagus, Pak Dr. Insinyur I Gusti Lanang Bagus Eratodi. Ini motor nuwun ini Bapak, makasih sudah berkenan hadir untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Matur suksma kami dari Jogja. Sami-sami. Pertama ini Pak Bagus, kami menyampaikan ini luar biasa ini dari LDT wilayah Bali dan sekitarnya sudah berkenan mengundang mitra-mitra kampus ya di bawah LDT, dan kami dalam kerangka kita bergerak bersama ini Pak Bagus karena memang kita punya misi pengembangan talenta digital yang linear dengan kegiatan-kegiatan program-program di perguruan tinggi. Nah, memang berbedanya kita spesifiknya di bidang teknologi digital. Nah, ini kebetulan memang yang kami tawarkan sampai dengan saat ini adalah tema AI, Artificial Intelligence. Ini satu kebutuhan, dan kebetulan memang ini kelasnya online, ya Bapak Ibu semuanya. Kami ya paham sendiri Bapak ya, kondisinya memang sekarang sedang digiring untuk balik ke online lagi gitu ya. Jadi kita berharap semoga ini bisa istilahnya didukung oleh teman-teman mitra kampus di wilayah kerja LDT Bali, terutama karena wilayah kerja kami ini memang termasuk Bali, Provinsi Bali. Nah, jadi
pelatihan online yang kita tajuknya Fresh Graduate memang menyasarnya ke mahasiswa akhir dan alumni. Nah, di program kami ini step awal Bapak Ibu semuanya. Kenapa disebut EI Beginner ya? Karena memang ada step-step berikutnya yang nanti akan mengarahkan peserta bahkan sampai ada level pemberdayaannya gitu ya. Nah, pemberdayaan ini kan bentuknya bisa bootcamp, bisa bentuknya hackathon atau sertifikasi. Nah, ini yang sedang kami rencana laksanakan ke depan. Jadi mohon bantuannya. Ini pendaftaran sudah kita buka sampai dengan saat ini terakhir tanggal 28 nih Mbak ini. Tanggal 28 kita lihat kondisinya karena tanggal 3 rencana kita mulai, tapi nanti apakah ada extension ya, kita lihat ya, karena memang Senin besok kita baru dapat report sudah berapa. Tapi intinya memang kami sangat butuh ini bantuan dari mitra-mitra kampus di wilayah Bali biar bergeraknya sama ya. Kan sekarang IKU-nya juga sama gitu Pak Bagus gitu. Untuk peningkatan pemberdayaan mahasiswa, peningkatan kompetensi dan lain-lain. Jadi semoga ini kita bisa garap bersama. Gitu aja sih mungkin dari kami dari Balai Pengembangan SDM Komdiki di Yogyakarta. Matur nuwun, matur semua semuanya. Salam selamat pagi, Rahayu. Baik, terima kasih banyak Pak Anton sudah berkenan untuk memberikan sambutan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ina sebagai narasumber untuk menyampaikan sosialisasinya. Baik, mohon izin saya minta waktu 1 menit dulu ya Pak. Siap Bu. Baik, terima kasih Pak Zul, Pak Bagus, dan Bapak Ibu dari Perguruan Tinggi di Bali. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu LL Dikti di Bali yang bisa mempertemukan kami dengan kampus-kampus yang ada di Bali. Terus terang ini pertama kali kami bisa bertemu dengan seluruh kampus yang ada di Bali, karena sebelumnya kami hanya sebagian kecil saja yang kami bekerja sama, seperti misalnya Politeknik Negeri Bali, kemudian Primakara, serta ITB Stekom Bali yang baru, serta Udayana yang baru kami bekerja sama. Semoga setelah program ini kita bisa bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan beasiswa pelatihan dari Kominfo yang bisa dinikmati oleh para mahasiswa maupun juga lulusan dari perguruan tinggi. Mohon izin saya boleh share screen ya? Iya, Bu. Apakah sudah tampil? Sudah tampil, Bu. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Zulkarnain dan juga Pak Bagus dan Pak Anton. Ini terkait program dari kami yaitu Digital Talent Scholarship, khususnya untuk program Fresh Graduate Academy di tahun 2025. Tapi sebelumnya mohon izin kami perkenalkan diri kami dulu. Kami adalah BPSDMP Yogyakarta atau adalah sebenarnya kita adalah UPT dari Badan Pengembangan SDM Komdigi di Kementerian Kominfo yang memiliki wilayah kerja di Jawa Tengah, DIY, dan juga di Bali. Tugas kami adalah untuk melaksanakan pengembangan SDM di bidang komunikasi, informatika, serta digital. Posisi kami ada di Kabupaten Bantul dan kami memiliki media sosial di bpsdm.kominfo.yogyakarta. Bapak Ibu silahkan nanti memfollow kami di Instagram maupun di TikTok. Dan jika ada hal-hal terkait program ini yang ingin Bapak Ibu lebih lanjut mempertanyakannya atau diskusi, silahkan kontak kami di 0813 900 0404 atau bisa juga kontak saya di 0815 67 01 026.
Nah, sebenarnya program Digital Talent Scholarship ini sudah lama ya Bapak Ibu ya, sejak tahun 2018. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat Indonesia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh masyarakat. Itu baik bagi pelaku UMKM, kemudian angkatan kerja muda, termasuk aparatur sipil negara dan para pelaku profesional, para pekerja. Tujuannya untuk yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi ya, untuk bisa kita bersaing di era industri 4.0. Nah, Bapak Ibu bisa nanti mengakses program-program kami di website digitalent.comdigi.go.id atau mengunduh aplikasi kami di App Store maupun di Android ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses melalui website tersebut digitalent.comdigi.go.id. Nah, di program DTS ini ada apa saja Bapak Ibu? Kita punya 3 program utama. Pertama adalah Surplus Learning atau Microskill. Ini program yang baru saja diluncurkan di Januari 2025. Sebelumnya belum ada nih program Surplus Learning Microskill. Jika Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Coursera, Udemy, kemudian Google Khan, nah kurang lebih seperti itu, kita punya banyak sekali program-program pelatihan yang sifatnya short course, yang bisa diakses dari mana saja, dan ini bisa online dengan berbagai macam tema, dan setiap pelatihan ini tidak dipungut biaya, dan kita bisa menerbitkan sertifikatnya untuk pelatihan yang sifatnya ini microskill. Jadi begitu Bapak Ibu ikut pelatihan microskill, misalnya mau ikut yang AI atau data science, atau desain grafis, atau content creator, ini banyak sekali materi-materinya. Bisa langsung diakses di Digitalent, dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari setiap pelatihan microskill. Nah, ini waktu tidak lama, mungkin sekitar 1 jam saja kita bisa menyelesaikan satu pelatihan, dan ini dibuka sepanjang tahun sampai dengan Desember 2025. Ini untuk pelatihan yang sifatnya microskill. Kemudian kita juga punya yang namanya pelatihan reguler. Di sini ada beberapa akademi. Pertama adalah Fresh Graduate Academy yang akan kami promosikan dan ajak Bapak Ibu untuk join di dalam program ini. Kemudian ada Vocational School Graduate Academy, ada Digital Entrepreneurship Academy untuk para pelaku UMKM ataupun mahasiswa yang mau merintis usaha. Kemudian juga ada Thematic Academy, ini untuk para pelaku komunitas pariwisata, kemudian juga anak-anak sekolah dan tenaga pendidik. Kemudian juga ada Government Transformation Academy, ini untuk para ASN, TNI dan Polri. Kemudian juga ada Professional Academy, ini ditujukan bagi para pekerja profesional. Jadi mereka yang sudah bekerja ikut program ProA dalam rangka untuk meningkatkan skillnya dan untuk mendapatkan sertifikat Global Tech. Kemudian juga ada Talent Scouting Academy untuk mahasiswa, serta Digital Leadership Academy untuk para pimpinan tinggi. Seperti misalnya Kepala LLDikti, atau Rektor, atau Kepala Jurusan, ini bisa join di dalam Digital Leadership Academy. Nah, dari semua program yang ada di TTS ini, ada 3 program yang bisa diakses oleh mahasiswa. Itu pertama adalah Fresh Graduate Academy, kemudian Vocational School Graduate Academy, serta Talent Scouting Academy, yang spesial untuk para mahasiswa serta lulusan mahasiswa. Ini untuk pelatihan reguler dari kami. Kemudian juga ada namanya pasca pelatihan, Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan, kita memberikan program pemberdayaan yang meliputi beasiswa Kominfo, baik itu beasiswa S1, S2 maupun beasiswa S3 untuk para alumni program DTS. Kemudian kita juga punya Deploy. Deploy ini adalah suatu platform yang mempertemukan antara alumni program DTS dengan industri. Kita jadi mempertemukan itu seperti programnya Job Street ya, atau kalau di Kementerian Tenaga Kerja juga ada program seperti ini. Tapi bagi kami khusus untuk yang industri-industri yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kita punya programnya ini Deploy. Kemudian kita juga punya bootcamp. Jadi ada beberapa akademi yang nanti ada bootcamp-nya, serta dilanjutkan dengan hackathon. Jadi biasanya teman-teman yang bergerak di bidang IT suka sekali nih ikut hackathon gitu ya. Karena ini punya nilai prestis yang lebih untuk mereka bisa menang di dalam kegiatan hackathon. Inilah program-program DTS. Nah, untuk hari ini kami spesial menawarkan program yang namanya Fresh Graduate Academy, atau kami menyebutnya dengan FGA. Jadi program FGA ini bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan atau yang sedang
menempuh pendidikan tingkat akhir, jadi mungkin semester 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, untuk bisa mempersiapkan talenta mereka agar nanti bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, fokus pelatihan kami untuk tahun ini ada beberapa bidang, diantaranya pemrograman database, cloud, cybersecurity, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan sampaikan lebih detail untuk fokus pelatihannya. Nah, kenapa kita perlu untuk ikut fresh graduate bagi para mahasiswa tingkat akhir maupun lulusan ini? Karena ada banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh. Pertama, ini adalah upskilling dan reskilling dari kompetensi digital terkini dari mentor profesional. Jadi teman-teman ini nanti akan dilatih kompetensinya dengan tren teknologi terkini dari mentor profesional. Kemudian mereka dapat sertifikat microskill sebanyak yang mereka mau, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dari kami sendiri hanya mensyaratkan satu saja, tapi jika mereka nanti join di beberapa microskill, mereka akan dapat banyak sekali sertifikat microskill. Kemudian mereka juga nanti akan dapat sertifikat dari mitra edutech yang diakui oleh dunia industri, dan ini juga ada nanti logonya Komdigi. Setelah itu mereka juga dapat nanti bisa join di program sertifikasi edutech. Jadi ada beberapa tema yang kita menawarkan sertifikasi. Jadi beda ya Bapak Ibu antara sertifikat dengan sertifikasi, ini beda sekali. Biasanya kalau sertifikasi yang di Kominfo ini mereka dari BNSP, tapi untuk program fresh graduate sertifikasinya ini khusus dari edutech Global Tech. Kita bekerja sama dengan Oracle. Dan semua ini gratis, beasiswa pelatihan dari Komdigi. Teman-teman mahasiswa tingkat akhir dan lulusan tidak perlu mengeluarkan biaya kecuali mungkin terkait kuotanya ya, kuota internet. Dan mereka juga mendapatkan kesempatan untuk akses ke program beasiswa Kominfo, deploy, bootcamp maupun dengan hackathon. Jadi cukup banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh teman-teman mahasiswa tingkat akhir dan juga alumni lulusan perguruan tinggi ini untuk join di dalam program FGA. Minimal mereka bisa dapat 3 sertifikat. Sertifikat microskill, sertifikat pelatihan level beginner, sertifikat pelatihan level intermediate. Kemudian kalau mereka memilih tema-tema yang ada sertifikasinya dan mereka termasuk ke dalam 20 atau 30 peserta terbaik, mereka bisa join di dalam program sertifikasi. Dan seluruh biayanya ini kita yang menanggung, baik biaya pelatihan maupun biaya sertifikasinya. Nah, untuk tahun 2025 ini kita punya 3 program utama, yaitu Artificial Intelligence bareng Microsoft Elsevier, kemudian juga ada yang untuk programming, serta untuk data science. Dan total kuota yang kami sediakan adalah sebanyak 4.000 peserta. Jadi semangat banyak ya Bapak Ibu ya untuk yang program FGA 2025 ini. Nah, kita coba spill lebih lanjut tentang apa saja tema-temanya ini. Pertama di tema dan mitra pelatihan FGA. Jadi untuk pelatihan FGA 2025 ini kita bekerja sama dengan Global Technology Company serta edutech dari lokal. Jadi kita bekerja sama dengan Active8, kemudian Metrodata, Oracle, ProGate, Binar, dan juga Microsoft. Jadi para mitra-mitra ini adalah mitra-mitra yang kami pilih memiliki kemampuan mentor yang profesional dan bisa langsung diterima di industri kerja ya, karena mereka memiliki track record yang sangat baik nih para mitra-mitra kami ini. Dan bidang tema pelatihannya ini ada 3 macam. Pertama ada FGA reguler Bapak Ibu yang di sebelah kiri ini. FGA reguler ini ada programming dan data science. Di programming kami menyediakan pelatihan Node.js, React.js, Golang, serta database design programming with SQL. Ini kami pilihkan program-program yang banyak dibutuhkan oleh industri saat ini, yang lagi trennya, terutama untuk yang Golang ya. Kalau yang database design ini mereka sifatnya basic, dan kami memberikan bold di sini, itu artinya pelatihan ini disertai dengan sertifikasi. Ada sertifikasinya, jadi teman-teman nanti mendapatkan sertifikat kompetensi dari edutech bagi mereka yang memiliki nilai tertinggi. Dan itu bisa jadi pendamping ijazah mereka untuk bisa apply ke perusahaan-perusahaan. Sebenarnya sertifikat pun juga bisa jadi pendamping ya, pendamping untuk mereka apply ke perusahaan-perusahaan. Kemudian juga ada data science. Nah, ini juga lagi banyak peminatnya. Ada data science, data analis, data engineer, data analytic with Tableau, serta Python for generative AI. Ini adalah bidang-bidang yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri, dan ini bisa diakses oleh program studi manapun.
Untuk bulan ini kami baru buka yang Microsoft AI untuk artificial intelligence. Jadi ada yang level beginner, level intermediate, serta level advance. Nah, peserta ini bisa nanti ikut yang beginner dulu. Nah, setelah mereka ikut yang beginner, mereka bisa join langsung ke yang intermediate. Jadi mereka bisa dapat benefit lebih ketika mereka join ke AI. Untuk yang Microsoft AI ini kita bekerja sama dengan Decoding. Jadi teman-teman nanti ikut dulu pendaftaran yang kami buka sampai tanggal 28 Februari. Nanti mereka akan join dulu dalam program microskill, minimal 1 saja mereka kerjakan. Bisa pilih dasar keamanan AI, from Azure, atau scaling AI di organisasi. Tinggal pilih salah satu. Nanti dari sini mereka mendapatkan sertifikat. Kemudian nanti di tanggal 3 Maret kita akan ada launching, direncanakan seperti itu Bapak Ibu, tanggal 3 Maret, dan mereka bisa langsung join ke AI Beginner sampai dengan tanggal 13 Maret. Jadi waktunya hanya 2 minggu saja untuk teman-teman ini menyelesaikan AI Beginner-nya mereka, nanti dapat sertifikat. Kalau misalnya mereka mau lanjut, itu boleh masuk ke AI Intermediate gitu ya. Ada 2 track yang kita sediakan, pertama yang AI track dan juga app track. Jadi untuk yang aplikasi maupun yang bukan untuk aplikasi. Ini kita buka sampai dengan tanggal 10 April 2025. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini join di dalam program FGA AI, mereka setidaknya mendapat 3 sertifikat pelatihan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Sedangkan untuk yang AI Advance, ini ditujukan bagi mereka yang sudah bekerja gitu ya, untuk program Pro A. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dan lulusan yang belum bekerja sampai di AI Intermediate. Nah, dari sini mereka nanti bisa join untuk program-program hackathon dan lainnya. Sedangkan untuk bagaimana pelaksanaannya, untuk yang AI ini sifatnya self-paced learning, jadi kita belajar secara mandiri melalui sebuah aplikasi. Dan untuk yang intermediate, kita ada 1 kali live session, jadi kita berinteraksi dengan instrukturnya. Sedangkan untuk sistemnya kami yang menyediakan gitu ya, kami yang menyediakan. Sedangkan untuk yang FGA reguler, kita ada live session atau online bersama mentor profesional dengan jumlah jam pelajaran serta lesson tiap tema ini berbeda-beda dengan durasi pelatihan antara 6 sampai dengan 8 minggu. Tetapi ini tidak full setiap hari ya Bapak Ibu ya. Mungkin seminggu itu mungkin hanya 2 kali atau 3 kali, tidak full sampai dengan 7 hari tidak full gitu ya. Jadi hanya mungkin 2 sampai dengan 3 kali dalam waktu 1 minggu. Kemudian juga ada project based learning serta sertifikasi untuk tema-tema tertentu. Nah, untuk FGA reguler kita bekerja sama dengan HactiveX, Metrodata, Oracle, ProGet, dan juga Binar. Nah, ini kawan pelaksanaannya. Untuk yang AI, kita mulai buka pendaftaran sampai dengan tanggal 28 Februari. Bapak Ibu bisa akses nanti ke digitalent.comdigi.go.id, /pelatihan, /9.900. Mungkin nanti saya akan mohon izin ya Pak Zul ya, untuk memberikan sebuah form kepada Bapak Ibu di dalam forum kita ini, supaya kami bisa nanti memfollow up. Kemudian juga ada pelatihan microskill, AI beginner, serta AI intermediate. Informasi secara berkala kami update melalui media sosial kami. Silakan Bapak Ibu untuk memfollow-nya di bpsdm.kominfo.yogyakarta, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Sedangkan ini ya, ini untuk yang Elevate ya, kita punya AI fundamental untuk level beginner serta Azure fundamental ya, yang kita bisa buka sampai dengan tanggal 28 Februari. Sedangkan untuk yang reguler, nah ini kita belum buka pendaftarannya. Kami masih buka pendaftarannya nanti sekitar bulan Maret, dan pelaksanaannya sekitar bulan April hingga Juni 2025 untuk pelaksanaannya. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Teman-teman sangat gampang saja Bapak Ibu ya. Itu mungkin kalau mahasiswanya bisa mengikutinya, saya rasa. Tinggal kita buat dulu akun di digitalent.comdigi.go.id. Setelah mereka buat akun, mereka bisa mendaftar pelatihannya, kemudian mengikuti microskill. Untuk yang reguler kita ada tes substansi, tapi untuk yang AI kita tidak ada tes substansi, jadi tinggal ikut microskill saja. Setelah itu kita akan melakukan verifikasi berkas dan pengumuman. Siapa saja yang bisa join di dalam program ini, karena sifatnya beasiswa, tentunya ada kompetisi ya, kompetisi untuk bisa join di dalam program ini. Dilanjutkan nanti kita bisa langsung melaksanakan pelatihannya. Nah, setelah pelatihan nanti teman-teman mahasiswa dan juga alumni ini bisa ikut program pemberdayaan digital.
gitu. Nah, ini rangkaian-rangkaian programnya ya Bapak Ibu ya. Mendaftar pelatihan, kemudian ikut microskill, pelatihan seperti biasa, dan nanti ikut program pemberdayaannya. Nah, syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya gampang sekali. Syaratnya adalah mahasiswa tingkat akhir jenjang D3 dan S1. Jadi mungkin kalau D3 mulai dari semester 5 ya, semester 5. Kalau yang S1 mulai dari semester 6-7 gitu ya. Atau mereka yang sudah lulus D3 atau S1, Bapak Ibu punya mahasiswa yang sudah lulus, punya keluarga alumninya, itu bisa join di dalam program ini dengan syarat belum bekerja. Syaratnya belum bekerja dan usia maksimalnya 29 tahun. Dan ini terbuka bagi program jurusan studi apapun. Jadi Bapak Ibu yang mungkin dari kesehatan, keperawatan, atau pariwisata, itu bisa join dalam program ini. Tidak harus dari program studi informatika atau komputer gitu. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi dalam program studi manapun bisa join di dalam program pelatihan kami. Kemudian memiliki akun digitalnya serta berdomisili di Jawa Tengah, DIY, serta Bali. Syarat untuk bisa mengikutinya hanya cukup menyampaikan foto diri serta ijazah atau surat keterangan lulus maupun transkrip nilai akhir. Ini syaratnya sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya itu saja syaratnya, sedangkan untuk yang FGA reguler, mereka lulus tes substansi. Asalkan belum bekerja, usianya maksimal 29 tahun, mahasiswa tingkat akhir atau lulusan, dan lulus tes substansi untuk yang reguler, saya yakin anak-anak mahasiswa ini bisa nanti join dalam program FGA. Nah, jika ada kendala, Bapak Ibu bisa nanti melihatnya untuk pendaftaran dan pelatihan serta akun digital itu bisa melalui YouTube kami di Digital Talent Scholarship. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala LLDikti terkait pencapaian IKU 1 maupun IKU 2 gitu ya. Kami sangat terbuka Bapak Ibu jika Bapak Ibu berkenan untuk menyiapkan mahasiswanya sebanyak minimal 75 orang untuk program Microsoft AI, kami akan membantu untuk proses penyiapan IA-nya atau Initial Implementation Agreement ya. Kami akan bantu untuk menyiapkan dokumen IA-nya. Sedangkan untuk yang program reguler yang akan kita selenggarakan di bulan Maret nanti, jika Bapak Ibu berkenan untuk menyediakan mahasiswa minimal 30 orang, kami juga akan bantu untuk yang IA-nya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk misalnya mau bekerja sama dengan kami, akan kami bantu proses untuk pembuatan dokumentasinya. Karena tahun ini kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk program vokasionalnya. Nah, ini kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama dalam program Fresh Graduate Academy dengan mendorong mahasiswanya untuk join dalam program Microsoft Elevate atau FGA AI dan juga FGA yang reguler. Demikian Bapak Ibu dari kami, silakan nanti join di dalam grup Telegram kami untuk program FGA-nya dan juga Bapak Ibu bisa mengunduh materi ini melalui link tersebut ya di sini ya, serta memfollow media sosial kami. Demikian Bapak Ibu dari kami, terima kasih dari saya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Ina. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa diterima oleh mahasiswa ya dan untuk perguruan tinggi juga. Nah, mungkin ini ada yang ingin bertanya dari peserta kita. Kami persilahkan. Langsung saja kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kemarin itu saya sempat, kalau misalnya Bapak Ibu punya mahasiswa sebanyak minimal 75 orang, mau kita sosialisasi ke kampusnya, kami sangat dengan senang hati berkunjung gitu ya. Tapi karena kita secara online gitu ya, kemarin itu secara online saja akhirnya. Ini kemarin itu sempat dengan Politeknik Harbor ya, kemarin mereka menyiapkan mahasiswa sebanyak 200 orang untuk kita lakukan sosialisasi. Mungkin barangkali dari Bali ada seperti itu ya. Baik Pak. Pak silakan Pak Putra. Oke, saya mau tanya seperti apa yang sudah ada di chat yang kami tanyakan. Apakah program ini hanya berlaku untuk wilayah Bali saja?
atau di luar Bali pun bisa mengikutinya seperti di NTB, di Lombok dan NTT. Mungkin dari kami itu saja. Jika boleh, bagaimana? Apakah pakai sistem kuota atau apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra. Untuk yang program AI ini, program FG ini untuk seluruh Indonesia Pak, dari Sabang sampai Merauke. Termasuk juga untuk wilayah Nusa Tenggara. Hanya saja kalau kami dari Jogja, wilayah kerja kami kan hanya di Yogyakarta, Jateng, dan juga di Bali. Untuk yang Nusa Tenggara itu punyanya teman-teman di Surabaya, Pak. Punyanya teman-teman di Surabaya. Jadi jika Bapak ingin join di dalam program ini, silahkan Pak. Untuk yang nggak AI, apa-apa. Boleh. ya nggak apa-apa, Artinya boleh. kami di NTB bisa ikut gitu loh. Bisa Pak, bisa. Ini sifatnya Memang nasional. Kalau emang bisa, ya kami akan sebarkan ini ke mahasiswa-mahasiswa sama alumni kami yang ada di NTB untuk bisa join untuk program ini. Bisa Pak. Hanya saja perbedaannya begini Pak, kalau yang di NTB hanya bisa join yang di AI Pak. Di AI saja. Ya, kalau yang di reguler nanti temanya berbeda antara yang diselenggarakan oleh Balai Jogja dengan Balai Surabaya. Seperti itu Bapak. Jadi kalau yang reguler dari kami seperti yang saya sampaikan tadi di programming dan data science, tapi kalau yang dari Surabaya mungkin akan berbeda. Begitu. Tapi kalau yang AI bisa untuk semuanya, Pak. AI bisa semuanya ikut. Bisa semuanya. Karena itu umum gitu ya, tapi kalau yang duanya lagi yang reguler itu lebih spesifik Pak, lebih spesifik misalnya ya untuk yang React.js dan Node.js dari kami menyiapkan kuota itu maksimal 100 untuk teman-teman di Bali, Jogja dan Jateng. Jika misalnya nanti dari Polkeska Bali gitu ya, saya ikutan ada daya saja dalam Polkeska Bali, ingin join di program data science dari Polkeska Bali ada 25 orang. Kita bisa membantu untuk menyiapkan alokasi bagi Polkeska 25 orang untuk ikut program data science karena kita punya kuota sebanyak 100. Tapi kalau yang di Nusa Tenggara saya belum tahu Pak, apakah teman-teman di Surabaya juga punya program yang sama dengan kami atau tidak? Saya kurang tahu. Tapi untuk yang AI bisa terbuka untuk semuanya. Oh gitu. Kalau emang AI-nya bisa, biar kami sampaikan ke mahasiswa biar bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang program yang lain juga mungkin bisa diikuti dengan mahasiswa yang ada di NTB sama NTB. Boleh. Nanti saya coba follow up dengan teman-teman di Surabaya ya Pak ya, supaya bisa mengkontak teman-teman di Nusa Tenggara. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Putra. Jadi Bu Ina, kita di QH8 itu wilayah kerjanya ada di wilayah Bali dan NTB Mbak Ina. Nah, kalau seperti ini mungkin nanti kami minta tolong untuk mungkin bisa di-share kontak yang di Surabaya biar bisa mungkin bikin sosialisasi juga untuk teman-teman boleh. di NTB. Boleh. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu didorong mahasiswanya untuk join ini, sayang sekali karena gratis ya. Kalau kita join di EduTech itu paling tidak kita keluar biaya 800.000 sampai dengan 1.500.000 itu untuk program-program itu. Pada dia mahasiswa mungkin ada yang bertanya? Ya, izin Mas Zul, Mbak Ina, saya lagi kegiatan yang lain ya. Oh, gitu. Tapi saya tetap ingin join, ingin dengar nih kenakalan. Iya, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih banyak Pak Kepala. Ini berminat kan Mbak Ina siap join ke kegiatan tersebut ya. Iya, siap Pak, insya Allah. Terima kasih Pak ya. Masih banyak Pak Kepala. Izin teman-teman yang lain, pimpinan perguruan tinggi, ya, saya undur diri, tapi saya akan tetap online ini, menggunakan device yang lain. Izin Mas ya, saya ntar join lagi Mas ya, menggunakan device yang lain. Ya, terima kasih. Mas Pak Zul, saya boleh bisa nanti di-share materinya gitu. Oh iya. Terima kasih. Gimana Bu Ina? Pak Zul, saya boleh share ini di Talentnya untuk memperlihatkan proses pendaftarannya? Boleh, Pak. Boleh. Iya, Bapak Ibu, ini website digitalent.com.digi.go.id. Bapak Ibu silakan nanti mendaftar dulu di sini ya, buat akunnya.
seperti biasa gitu ya, masukkan email, password, serta kode CAPTCHA ini. Nanti akan ada yang namanya OTP di email Bapak Ibu silakan dimasukkan. Jika sudah, nanti tinggal Bapak Ibu login saja gitu ya. Login saja ke dalam aplikasi Digitalan ini. Ini yang oke. Nah, kita akademinya nanti di sini Bapak Ibu di bagian depan. Nah, ini ada yang namanya di akademi lulusan Fresh Graduate Academy. Nah, ini saya coba di sini. Kemudian ada yang namanya AI Beginner yang baru buka. Nanti setiap berkala akan ada pembukaan untuk yang reguler. Mungkin nanti saya juga akan berkontak ke Pak Zul jika pembukaan yang reguler sudah tersedia ya. Dan jika Bapak Ibu ingin join di dalam yang reguler, silakan hubungi kami. Nah, ketika baru masuk seperti ini, nanti akan muncul belum eligible gitu ya Pak Ibu ya. Warnanya merah. Jangan khawatir, itu artinya Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa belum melakukan program microskill. Nah, sebagai syarat untuk ikut pelatihan ini adalah ikut yang microskill. Jangan khawatir, langsung saja klik di sini di program 1, lihat gitu ya. Lihat, kemudian ini ada beberapa microskill. Silakan diikuti saja salah satunya minimal gitu ya. Diklik, kemudian nanti akan masuk ke sini. Nah, langsung pilih akses ke materi. Nah, di akses materi nanti silakan login ke LMS kami dengan akun digital yang sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa buat gitu ya. Masuk saja ke sini gitu ya dengan akunnya. Agak butuh waktu ya jaringannya. Nanti akan masuk ke LMS. Nah, di sana nanti ada video serta materi dan juga quiz-quiz interaktif yang perlu diselesaikan gitu ya. Yang perlu diselesaikan oleh para peserta. Nah, seperti ini nanti materinya gitu ya. Tinggal diikuti saja sampai selesai, misalnya baru selesai baru 3, ini sampai terakhir ini. Nah, jika sudah selesai, maka otomatis yang di bagian awal ini, yang awalnya belum eligible menjadi eligible. Warnanya berubah menjadi warnanya hijau gitu ya. Yang awalnya merah sudah berubah menjadi hijau. Nah, itu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bisa langsung klik untuk mendaftar. Gitu ya Pak. Jadi cukup sederhana untuk proses pendaftarannya. Jika ada masalah nanti bisa nanti kontak kami begitu. Oke. Demikian. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Sayang sekali kalau saya tidak join ini. Oke, Mbak. Untuk ini ada pertanyaan Bu di bagian online ya, ada bertanya, mungkin bisa diperjelas untuk program dosen katanya. Program dosen. Ada nggak? Tapi ya. Kalau buat mahasiswa ada, kalau dosen nggak ada gitu ya. Buat dosen ada Bapak Ibu dosen yang statusnya ASN bisa join yang di program Government Transformation Academy. Program GTA. Jadi Bapak Ibu jika bukan statusnya ASN, bisa join di dalam program ProA, Professional Academy. ProA gitu ya, bisa join di sana. Kemudian Bapak Ibu yang baik dosen mau ASN maupun bukan, bisa juga join nanti jika ada bukaan program Digital Leadership Academy. Tapi kalau DLA biasanya dibukanya itu setelah bulan Agustus biasanya ya, menjelang Agustus September itu baru bukaannya. Tapi kalau ProA mungkin sekitar bulan April baru buka ya. Karena ProA ini khusus bagi yang sudah bekerja gitu ya. Tapi itu sudah bekerja ya sebagai dosen ya. Jadi bisa ikut join yang program ProA. Untuk FGA ini untuk mereka yang belum bekerja, termasuk rekan-rekan mahasiswa. Begitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Teman-teman di kolom chat mungkin bisa. Berarti mungkin saya bertanya Bu Ina, berarti untuk mahasiswa yang ingin mendaftar itu bisa langsung ke website atau bisa difasilitasi oleh kampus? Langsung saja ke website Bapak.
langsung saja ke website. Tapi jika misalnya dari kampus gitu ya, mau 75 orang lebih untuk yang Microsoft Elevate gitu ya, bisa kami dorong untuk mereka diluluskan dalam pelatihan itu, dan kami jika Bapak Ibu ingin ada IA-nya itu bisa kami bantu gitu ya. Siapkan saja namanya, nanti kita bantu. Tapi karena ini kan sangat terbatas ya waktu untuk yang IA-nya, hanya sampai tanggal 28 Februari. Tapi untuk yang reguler, Bapak Ibu, untuk yang reguler itu kan belum bukaan. Jika Bapak Ibu berkenan untuk yang reguler, kuotanya ini juga kami sudah punya cukup banyak ya, 1.000 ya untuk yang reguler ini. Silakan nanti kontak dengan kami. Jika Bapak Ibu ingin menyiapkan mahasiswanya sebanyak 30 atau 50 orang untuk join dalam kelas khusus, bisa kami bantu. Karena dalam program yang reguler itu per kelas itu 50 orang. Jadi misalnya spesial untuk kampus tertentu dari Bali, silahkan nanti bisa dihubungi kami. Tapi kita dorong dulu untuk yang ikut AI ya, Ibu. Karena lumayan nih setelah ikut AI, nanti selesai di bulan Maret, kita ubah status anak-anak ini, mahasiswa, mereka bisa join yang reguler. Jadi bisa lanjut terus nih, habis yang ikut yang AI, lanjut ke yang reguler. Jadi mereka dapat benefit lebih banyak gitu ya. AI-nya bisa dapat sampai ke level intermediate, kemudian lanjut ke yang reguler, itu lebih banyak lagi benefit yang mereka terima. Jadi satu akun itu bisa join di beberapa program pelatihan selama pelatihan tersebut sudah diselesaikan. Jadi kalau belum selesai, mereka belum bisa join di pelatihan yang lainnya. Begitu. Oke. Untuk yang Elevate ini berapa lama pelatihannya, Mbak? Bu ini? Yang mana, Pak? Yang AI Elevate. AI Elevate itu kan self-paced learning ya, Pak ya. Jadi anak-anak belajar secara mandiri nih, mahasiswa dan alumni belajar secara mandiri, itu selesainya itu tergantung kecepatannya mereka. Tapi kita hanya membukanya itu selama 2 minggu. Jadi upayakan dalam waktu 2 minggu mereka bisa selesai, supaya bisa mereka lanjut ke yang level intermediate. Intermediate juga 2 minggu. Nah, begitu mereka selesai intermediate, nanti kita bantu untuk yang level reguler. Kalau advance khusus untuk yang pro A yang sudah bekerja. Untuk yang sudah bekerja. Jadi mereka bisa join yang ke program reguler. Gitu. Kalau mereka bisa selesai dalam waktu 2 hari itu bagus gitu ya. Karena itu kan mandiri. Bu Ina, misalnya nanti udah lewat nih 28 Februari, tapi perguruan tinggi bisa mengumpulkan 75 orang untuk ikut. Apa boleh dibikin lagi, dibuat lagi? Saya belum bisa menjanjikan, Pak. Karena ini kalau yang AI ini kan sifatnya nasional ya. Jadi serentak secara terbuka gitu. Oke, berarti sama jadi dengan kalau Laguna bisa ya? Sebelum, ya? Berarti, ya oke. Gimana, Bu? Berarti sebaiknya sebelum tanggal 28 atau maksimal tanggal 28 jam 6 sore lah ya, jam 6 sore itu. Karena ditutupnya itu jam 12 jam 23.59. Tetapi peserta harus menyelesaikan dulu micro skill. Jadi sebelum jam 6 sore diupayakan sudah selesai micro skill supaya bisa mendaftar. Karena ini sifatnya nasional, Pak. Jadi kita juga harus bareng-bareng dengan teman-teman yang lain dari daerah yang lain. Tapi kalau yang reguler, kami juga ada punya batas waktu, tapi bisa kita diskusikan nanti. Tapi kita kejar dulu yang AI dulu ya, Pak ya. Oke, saya kepikiran seperti ini, Bu Ina. Kami bisa, LDT bisa memfasilitasi mungkin ya, mengumpulkan seluruh mahasiswa di wilayah Bali. Mahasiswa mana saja ingin ikut di FIGA reguler misalnya. Nanti bisa kita setelah tadi, kalau nggak salah 35 orang ya, satu kelas ya kuotanya. 50 ya? 50 kalau yang reguler. Oke, masih jadi terjadwal itu 50 per kelas. Iya. Misalnya kami kumpulkan 50, terus kami sampaikan ke Ibu, nanti mungkin bisa dibuat satu kelas ya, bikin satu kelas. Bisa. Boleh Pak Zul, nanti kalau yang reguler saya akan diskusi lagi dengan Pak Zul ya, mungkin kita lebih intens komunikasinya karena setiap tema pelatihan itu jumlah kuotanya berbeda-beda, karena biayanya berbeda-beda. Seperti misalnya goleng ya, goleng itu kan mahal sekali, goleng itu mahal sekali, tapi yang cari banyak, yang membutuhkan juga banyak, itu kita hanya
menyediakan sekitar 50 saja. Tapi untuk yang database, karena biayanya lebih murah, kita menyediakan lebih banyak kuotanya, tapi kita sertai dengan sertifikasi untuk sejumlah peserta tertentu, jumlah tertentu yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi. Termasuk juga untuk yang data science, data analitik, jumlah kuotanya tiap tema itu berbeda-beda. Nanti saya akan informasikan ke Pak Zul untuk kita berkoordinasi gitu ya. Ya. Jika Bapak Ibu juga mau berkoordinasi dengan kami, silahkan. Nah, itu mungkin bisa di-share nanti kontaknya mungkin Bu Boleh. Ina di akhir kegiatan. Iya. Saya juga udah pernah beberapa kali, Bu Ina, mengikuti kegiatan GTA nih. Udah 5 kali kayaknya saya ikut. Oh, luar Tingkatnya biasa. udah banyak. Ikut yang mana Pak Zul? Ikut yang mana? Yang ini untuk yang government itu. Oh, GTA, Pak. GTA Ya, udah GTA. banyak. Kalau kami di Bali itu baru kerjasama itu dengan Politeknik Negeri Bali, kemudian Udayana untuk yang program FGA, kemudian ITB Stikom ya, ITB Stikom. Primakara mungkin ya? Primakara baru tahun ini Pak. Oh, oke. Primakara baru tahun ini. Pemain lama itu PNB. Nah itu pemain. Karena ini untuk mendukung pencapaian IKU dari perguruan tinggi, saya kira bisa kami tarik juga kerjasamanya dengan LDQ 8 gitu. Nanti bisa kami sebar ke seluruh perguruan tinggi di wilayah Bali. Iya, kami bantu Pak jika berkenan untuk IA kami bantu. Tapi kami kalau MOU belum bisa ya Bapak Ibu ya, karena kalau MOU itu prosesnya cukup panjang dan kami harus sampai ke eselon 1, sedangkan kami posisinya di Jogja, eselon 3. Jadi kami hanya bisa bantu sampai yang di IA saja. Kalau yang di MOU kami belum bisa bantu, mohon maaf ya. Tapi ternyata teman-teman dari perguruan tinggi lain juga sudah senang gitu ya dibantu dengan IA-nya. Kemarin itu ada beberapa perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah yang kita proses untuk IA-nya. Ya, Bu, lagi satu Ibu, mohon infonya kalau kita dari NTB ingin perguruan kami ingin melakukan kerjasama dengan Ibu, bagaimana caranya? Kalau di NTB nanti saya ini ya Pak ya, saya hubungkan dengan teman-teman di Surabaya ya Pak ya. Oh, Surabaya. Iya, Surabaya, karena wilayah kerjanya di sana, nanti saya salah. Wilayah kerja orang lain saya ambil. Nanti saya sampaikan nanti mohon infonya Bu kalau gitu. Ya, nanti saya, terutama dari STP Mataram. STB Mataram, oke. Baik. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Baik Pak, saya follow up dengan teman-teman di Surabaya ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Oke, nanti kami bantu Pak. Kalau nanti di share linknya Bu ya. Iya. Nanti kami fasilitasi Pak. Silakan ini diisi ya yang konfirmasi FGA ini untuk kami peroleh data Bapak Ibu untuk kami follow up materi-materinya. Mahasiswa tingkat akhir, berarti kan juga mahasiswa aktif ya? Paling tidak semester 6 lah ya Bu ya, kalau dari jenjang S1 semester 6, 7, 8, kalau mereka yang D3 mungkin semester 5, 6 begitu ya. Bisa. Kalau yang mahasiswa aktif itu belum bisa untuk yang semester 1 sampai semester 5 itu belum bisa karena mereka ada programnya yang lain gitu ya. Ini khusus untuk yang tingkat akhir. Jadi khusus mahasiswa tingkat akhir Bapak ini Bu ya? Iya, atau alumni gitu ya, punya alumninya gitu ya, bisa juga ikut di sini. Tadi sebetulnya ada yang raise hand. Silahkan. Ya, saya juga tadi melihat. Tiba-tiba hilang Bu. Silahkan bertanya. Jadi paling untuk pendaftarannya sampai tanggal 28 Februari ya, teman-teman. Tanggal 28 Februari aja, tinggal 7 hari lagi ya, Pak. Tinggal 7 hari lagi saja. Setelah ikut sosialisasi ini langsung aja buka website Digitalan, langsung daftar gitu ya. Karena proses pendaftaran juga sebentar gitu ya. Lanjut micro skill. Sayang kalau tidak join Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ini kesempatan berharga sekali gitu ya, bisa join di dalam program pelatihan dari Kementerian Kominfo. Kementerian Komdigi. Kementerian Komdigi.
Dan saya mohon saat mengisi domisilinya nanti, tolong diisi domisili di wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Bali ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sekarang lagi, saya kan mahasiswa kan mungkin dari luar Bali mungkin ada gitu ya. Nah, mohon diisi di domisilinya saat itu gitu ya. Berarti domisilinya di Bali begitu. Jadi tidak perlu sesuai KTP. Oh bisa Bapak, nanti silakan nanti unduh melalui ini ya, link ini ya, silakan unduh melalui ini. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Silakan Bapak Ibu jangan malu-malu, kalau misalnya malu boleh kontak kami secara ini, kontak secara DM boleh, DM di akun media sosial kami atau di helpdesk kami silahkan. Kami akan bantu Bapak Ibu jika mengalami kendala dalam proses pendaftaran, akan kami bantu. Biasanya suka ada, ini kok nggak bisa daftar atau kok nick-nya tidak terdata dan seterusnya, akan kami bantu. Ada pertanyaan? Apakah mahasiswa dari Nusa Tenggara bisa mengikuti? Saya tadi sudah sampaikan, nanti kalau Bisa. 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 Bisa Bapak, nanti silakan kontak kami saja di medsos kami atau juga bisa kontak saya. Saya berikan kontak saya. Untuk lulusan, silakan pilih tema yang tersedia saat ini. Yang tersedia saat ini baru yang AI ya. Baru yang AI. Dan silakan join aja dulu program yang AI. Nanti kalau sudah AI-nya selesai, bisa join yang program reguler. Tinggal pilih mau yang mana, sukanya yang mana. Kalau sukanya yang programming, tinggal pilih. Ada pilihan banyak sekali program programmingnya. Ada React.js, Node.js, Golang, dan database. Untuk yang dari data science, kita lebih punya banyak tema pilihan. Ada data science, data analytic, data engineer, data analitik dengan Python, serta datanya dengan Tableau, serta Python for Generative AI. Pilihannya ini tren-tren, lagi ngetren ini ya, lagi banyak dicari gitu ya. Dan nggak harus lulusan dari perguruan tinggi atau program studi informatika atau komputer. Mereka yang dari program studi yang lainnya bisa join. Sayang ini, karena sekarang ini eranya data science, eranya big data, eranya AI. Ini pas sekali tema-temanya. Betul. Kalau di luar mungkin bayar berapa juta ini Mbak ya? Iya betul. Kesempatan yang banget bagus. Iya sayang sekali kalau nggak join ini. Lumayan ini ya, lumayan lah 1,5 juta kita sip untuk yang lain ya. Biaya nikah ya? Masih tuh nggak ya biaya nikah nggak ya? Dan dapat sertifikat lagi. Iya dapat sertifikat. Sertifikat dari Kominfo dan juga EduTech. Di belakangnya itu nanti ada tema-tema yang teman-teman ikuti sehingga nanti bisa jadi nilai jual ketika teman-teman mahasiswa nanti apply ke industri. Karena biasanya kan kalau sertifikat hanya sudah menyelesaikan, tapi kita punya, sudah menyelesaikan apa nih tema-temanya. Nah, ini bisa jadi bagus sekali untuk apply ke industri. Pendamping ijazah ya istilahnya ya, saya nggak tahu namanya. Ya, pendamping ijazah. Nah, barangkali Pak Ibu juga mungkin dari perguruan tinggi ingin melakukan proses konversi gitu ya, SKS, mungkin bisa kita bekerja sama. Jadi mahasiswanya sebanyak 50 ikut salah satu tema, kemudian nanti bisa dikonversi ke SKS, nah silakan. Atau dalam program MBKM-nya juga silakan gitu ya. Jadi kan dapat benefit nih, nggak perlu keluar biaya meng-hire orang untuk ngajar, dah ikut aja programnya Komdiji gitu ya. Bisa ikut program. Kami dapat peserta, Bapak Ibu dapat program untuk perguruan tingginya begitu. Ya, berkolaborasi ya. Silakan.
Oke, ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Mungkin malu Pak ya. Ya, Boleh kayaknya nanti cuma di malu DM ya. kami ya, di follow kami gitu ya, di follow Oh, di kami. Jadi, Instagram dan TikTok juga ada ternyata. iya, TikTok ada, silakan. Nanti akan kami bantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah. Salah, typo ini. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi konfirmasi daftar hadir ya untuk kegiatan hari ini. Kemudian untuk Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi yang ingin mungkin butuh sosialisasi lebih lebih private ya, boleh nggak Bu Ina? Misalnya PT1 PTS itu mengundang untuk ikut saja gitu. Boleh, Nah, bisa boleh, kontak saya mungkin nanti saya fasilitasi. boleh. Ini ada yang angkat tangan. Nah, untuk yang Nggak wilayah jadi. NTB, ya silakan. Kok malu-malu sih, Pak? Tentu yang Ini harus NTB nanti menyelesaikan. kami fasilitasi dengan Oh, Surabaya. iya. Untuk yang AI ini cukup satu saja, satu microskill saja. Mau lebih juga bagus gitu ya, karena setiap microskill ini akan menerbitkan satu sertifikat. Kalau teman-teman ikut 2 atau 3, berarti bisa dapat 3 sertifikat. 3 sertifikat. Tapi untuk yang AI ini sudah ada ini ya teman-teman ya, sudah ada learning pad-nya. Jadi join yang 3 tadi itu, 3 microskill itu. Jadi tinggal langsung pilih di sana saja. Sebentar ya, saya boleh share screen lagi. Ya, ini ya. Ini langsung muncul, nanti ada dasar-dasar keamanan AI, ada menerapkan rekayasa prompt dengan Azure, kemudian juga ada menskalakan AI di organisasi. Nah, teman-teman boleh pilih salah satu dari ini gitu ya, atau mau pilih semuanya juga boleh. Nanti setelah selesai yang beginner, ini join yang program 2 dan 3 gitu ya. Program 2 dan 3 ini untuk yang ikut yang intermediate. Join lagi yang microskill satu lagi, nanti bisa join yang intermediate. Selesaikan dulu ini salah satu atau semuanya juga bagus, berarti dapat 3 sertifikat, baru nanti teman-teman bisa join yang AI beginner gitu ya. Oke, jelas ya. Bagus ya, jelas ya. Agus Udaya ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acaranya akan saya tutup. Terima Ya. kasih. Apakah ada pertanyaan? 1, 2, 3, nggak ada ya? Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, karena acara kita sudah selesai, Pak Kepala kebetulan tidak bisa menutup karena beliau sedang ada rapat dengan tim. Maka mungkin akan saya tutup saja dari saya saja ya, Bapak dan Ibu. Bung Irian, Bung Cenawasi, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih Pak Zul. Mohon izin pamit.